Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Cantigi Siva Servani, Vina Nuratmia, Anissa Listia Ashari, Dava Rezata, Aditya Rianda Sardi, dan saya sendiri Marcella Siti Mandayani akan menjelaskan tentang kasus suap Jaksa Pinangki. Kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang diduga menerima suap hingga 500 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 7 miliar rupiah hari ini akan disidangkan. Uang suap dari terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra untuk memuluskan pengurusan penerbitan fatwa Mahkamah Agung agar Joko Chandra saat di Indonesia tidak ditahan. Joko yang saat itu buron ke Jakarta mengurus peninjauan kembali kasusnya hak tagih Bank Bali. Jaksa mendakwa 3 hal terhadap Pinangki, yakni suap, pencucian uang, dan persekongkolan. Ketiganya mesti dibuktikan jaksa penuntut dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Baik, saya Marcella Siti Mandayani dengan NIM 5111201177 akan menjelaskan kronologis kasus suap Jaksa Pinangki. Jaksa Pinangki Sirna Malasari didakwa menerima suap sebesar 500.000 US dollar atau sekitar 7 miliar rupiah dari Joko Sugiarto Tjandra alias Joko Chandra. Jumlah tersebut hanya uang muka dari total 1 juta US dollar atau sekitar 14 miliar rupiah jika Pinangki mampu membuat Joko Chandra terlepas dari hukuman 2 tahun penjara kasus korupsi pengalihan hak tagih atau KESI Bank Bali. Kasus ini berawal ketika beredar foto Joko Chandra yang mengadakan pertemuan dengan Pinangki di Malaysia pada November 2019. Foto pertemuan yang diperoleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau disingkat MAKI diserahkan ke Komisi Kejaksaan RI untuk diselidiki terkait pelanggaran etik. Namun, Kejaksaan Agung ternyata lebih dulu melakukan inspeksi kasus dan langsung memecat Pinangki dari jabatannya. Ia terbukti melanggar etik usai melakukan perjalanan ke luar negeri sebanyak 9 kali pada 2019. Kasus pelanggaran etik yang menjerat Pinangki kemudian naik ke penyidikan lantaran terindikasi pelanggaran pidana. Kejaksaan Agung menetapkan Pinangki sebagai tersangka kasus suap dari Joko Chandra pada 12 Agustus 2020. Jaksa Pinangki Sirna Malasari membeberkan kronologi pertemuannya dengan Joko Sugiarto Tjandra alias Joko Chandra. Hal itu diungkapkan dalam nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Rabu 30 September 2020. Awalnya Pinangki mengaku menerima kedatangan seseorang bernama Rahmat yang mengenalkan diri sebagai pengurus koperasi Nusantara pada Oktober 2019. Setelah itu, Pinangki dan Rahmat berkomunikasi melalui HP dan pernah makan bersama sebagai teman. Pada 10 November 2019, Pinangki sedang berada di Singapura untuk mengantar ayahnya berobat. Keesokan harinya, Pinangki mengaku dihubungi Rahmat dan diajak untuk ke Kuala Lumpur, Malaysia. Saat itu, Rahmat mengatakan akan mengenalkan Pinangki kepada konglomerat di Malaysia bernama Jochan. Pinangki mengaku sudah menolak ajakan tersebut, namun ia akhirnya mengiyakan karena merasa tidak enak untuk menolak dan diyakinkan Rahmat bahwa pertemuan akan berlangsung sebentar dan pulang pada hari yang sama. Keduanya kemudian berangkat bersama dari Singapura pada 12 November 2019. Pinangki disebut telah membayar secara tunai tiket perjalanan tersebut kepada Rahmat. Nama saya Anissa Listia Ashari dengan NIM 5111201184. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kronologis kasus Jaksa Pinangki. Di Kuala Lumpur, Pinangki dan Rahmat bertemu laki-laki yang mengenalkan diri dengan memberi kartu nama dengan tulisan Jochan. Kemudian Pinangki dan Rahmat diajak keliling gedung dan membicarakan pembangunan komplek gedung milik Jochan. Setelah itu, keduanya kembali ke Singapura. Pinangki kembali ke Jakarta pada tanggal 15 November 2019. Lalu pada tanggal 19 November 2019, Pinangki kembali ke Kuala Lumpur bersama Rahmat. Pada kesempatan itu, Anita Kolopaking yang akan berangkat ke Thailand ikut transit di Kuala Lumpur. Ketiganya bertemu Jochan di kantornya.
25 November 2019, Pinangki bersama Andi Irfanjaya dan Anita Kolopaking berangkat ke Kuala Lumpur untuk bertemu Joe Chan di kantornya. Pada pertemuan tersebut, terdakwa baru mengetahui identitas asli Joe Chan adalah Joko Chandra, di mana saat itu Joe Chan lah yang menceritakan permasalahan hukumnya kepada terdakwa. Pada saat itu, Joko Chandra hanya mengatakan bahwa dirinya hanya dieksekusi saja, karena hanya 2 tahun. Selebihnya mereka hanya bercerita soal bisnis yang dibangun Joe Chan selama ini. Saat itu, Joko Chandra masih berstatus buronan dalam kasus pengalihan hak tagih Bank Bali. Dalam eksepsinya, Pinangki pun membantah meminta tolong kepada Anita Kolopaking ataupun Andi Irfanjaya untuk mengurus fatwa tersebut ke Mahkamah Agung. Ia membantah membuat proposal action plan untuk mengurus fatwa ke Mahkamah Agung. Pinangki juga mengaku tidak pernah menyampaikan action plan kepada Joko Chandra. Pinangki sekaligus membantah telah menerima uang sebesar $500.000 Amerika Serikat dari Joko Chandra, seperti yang didakwakan JPU. Menurut jasa penuntut umum, uang tersebut merupakan uang muka dari total imbalan sebesar $1 juta Amerika Serikat yang dijanjikan Joko Chandra. Pinangki turut membantah meminta uang kepada Joko Chandra terkait kepengurusan fatwa tersebut. Terakhir, Pinangki mengaku tidak pernah menyerahkan uang sebesar $50 Amerika Serikat kepada Anita Kolopaking. Saya, Pina Nur Agnia dengan NIM 5111201183 akan menjelaskan tentang kronologis penangkapan Jaksa Pinangki. Pada tanggal 29 Juli 2020, Jaksa Pinangki dicopot sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Pembina Kejagung. Karena langgar disiplin dengan melakukan perjalanan ke luar negeri ke Singapura dan Malaysia tanpa mendapatkan izin dari pemimpin sebanyak 9 kali dan kode etik dengan bertemu buronan Joko Tejandra. Pada tanggal 10 Agustus 2020 keluar surat perintah penyidikan terhadap Jaksa Pinangki. Pada tanggal 11 Agustus 2020, tim penyidik menangkap Jaksa Pinangki di kediamannya. Saat melakukan penangkapan, Jaksa Pinangki tidak melakukan perlawanan. Jaksa Pinangki dibawa ke Kejaksaan Agung untuk melakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Pinangki menjalankan penyidikan dengan penahanan selama 20 hari ke depan dan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap terkait Joko Tejandra. Tanggal 29 Agustus sampai 1 September 2020 diduga pencucian uang. Yang pertama, melakukan sewa apartemen di US melalui rekening Pinangki sebesar 412 juta. Yang kedua, melakukan pembayaran dokter kecantikan di US sebesar 419 juta. Yang ketiga, sewa 2 apartemen di Jakarta sebesar 1,7 miliar. Yang keempat, lunasi kartu kredit berbagai bank sebesar 2 miliar. Yang kelima, digunakan untuk pembayaran dokter home care sebesar 177 juta. Yang keenam, membeli 1 buah mobil BMW X5 warna biru dengan nomor polisi F214 senilai 1,7 miliar. Total keseluruhan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi. Tanggal 23 September 2020, Pinangki menjalankan sidang perdana atas dugaan kasus korupsi yang melibatkan Joko Tejandra. Ada 4 hal yang hilang dalam sidang. Yang pertama, jaksa penuntut umum tidak menjelaskan alasan Joko Tejandra percaya Pinangki untuk mengurus fatwa. Yang kedua, jaksa tidak menguraikan langkah Pinangki untuk menyukseskan action plan atau rencana aksi. Yang ketiga, tidak menguraikan jaringan Pinangki menjalani rencana aksi. Dan yang keempat, tidak mengungkapkan koordinasi Kejagung
dengan KPK. Terima kasih. Saya Dava Rejata dengan NIM 511201387 akan menjelaskan cara aparat dalam menangani kasus suap Jaksa Pinangki. Awal kasus ini bermula dari dugaan suap pada kasus Joko Chandra. Lalu, Kejaksaan Agung langsung bertindak tegas dengan melakukan pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki. Tak lama setelah itu, pada tanggal 29 Juli 2020, Jaksa Agung mengeluarkan surat keputusan yang berisi tentang penjatuhan hukum disiplin atau PHD tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan struktural untuk Jaksa Pinangki. Tim penyidik menangkap Jaksa Pinangki di kediamannya pada tanggal 11 Agustus. Saat penangkapan, Jaksa Pinangki tidak melakukan perlawanan dan Jaksa Pinangki pun langsung dibawa ke Kejaksaan Agung. Kemudian, Jaksa Pinangki melakukan pemeriksaan sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap terkait Joko Chandra. Baik, di sini saya Centinggi Siva Servani dengan NIM 51112011197 akan menjelaskan tentang pasal apa saja yang didapat oleh Jaksa Pinangki. Jaksa Pinangki dijerat pasal berlapis. Pertama adalah pasal 5 ayat 2 Junto, pasal 5 ayat 1A subsidiar, pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena Jaksa Pinangki sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara diduga menerima pemberian atau janji dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun. Kemudian Pinangki didakwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang karena Jaksa Pinangki diduga mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, dan membayarkan uang suap tersebut dengan total lebih dari 4,7 miliar. Ketiga, Jaksa Pinangki diduga melakukan pemufakaan jahat dengan dakwaan pasal 15 Junto, pasal 5 ayat 1 huruf A, dan atau pasal 15 Junto, pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Renda Sardi dengan NIM 511161152. Hari ini saya akan menjelaskan cara singkat mengenai kasus Joko Chandra yang melibatkan Jaksa Pinangki terhadap kasus suap. Seiring berjalannya kasus dan sidang yang dilakukan terhadap Jaksa Pinangki, tiba-tiba masyarakat dikagetkan dengan adanya kebakaran hebat yang terjadi di kantor Kejaksaan Agung. Tepatnya pada tanggal 22 Agustus 2020. Hal tersebut menimbulkan tanda tanya besar terhadap masyarakat, dikarenakan kasus tersebut terjadi di tengah-tengah kasus besar Joko Chandra dan Jaksa Pinangki. Masyarakat mencurigai adanya sabotase atau kebakaran yang disengaja untuk menutupi bukti-bukti penting suap Jaksa Pinangki. Menurut Fatma Lestari, pakar Fire Safety FKM UI Depok, Jawa Barat, sabotase dalam kasus seperti ini bisa ditemukan menggunakan sains dengan mengambil sampel dari tempat lokasi kejadian kebakaran, kemudian dibawa ke laboratorium untuk membuktikan apakah di situ ada jejak-jejak apabila terjadi sabotase. Misalnya ditemukan jejak-jejak adanya hidrokarbon karena di sebuah perkantoran tidak ada hidrokarbon sebagai bahan bakar. Kalaupun ditemukan jejak hidrokarbon, dapat disimpulkan adanya kemungkinan dibakar atau sabotase. Tetapi kalau tidak ada, maka murni karena kebakaran. Kemudian di samping itu juga bisa terlihat adanya material-material yang merupakan sumber dari selain bahan bakar, yaitu sumber pertama kali api ditemukan. Pola kebakarannya semua bisa diinvestigasi dan melibatkan ahli, damkar, expert, saksi untuk bisa merangkum investigasi tersebut secara komprehensif. Kemudian menurut pakar analisis hukum pidana Asep Iwan Irawan, yang pertama, perkara ini merupakan perkara yang menarik perhatian publik. Dan yang kedua, perkara ini sudah terjadi 20 tahun yang lalu, bukan dihitung dari 2009. Ini sudah terjadi zaman Pak Asep Iwan Irawan, di mana kasus ini banyak melibatkan penguasa, pengusaha, dan oknum penegak hukum, di mana penegak hukum yang terlibat hampir semua lini. Ketika perkara ini diulang lagi, dan artinya ini
ini kan sudah 20 tahun yang lalu, yang dimana dulunya ramai dan banyak dapat perhatian, dan sekarang diulang lagi dan kemudian ramai lagi. Dan masyarakat kan masyarakat butuh transparansi, butuh keterbukaan, yang artinya ketika terulang yang menyangkut oknum pengusaha, oknum penguasa, dan oknum penegak hukum, apalagi orang sekarang tertuju pada Kejaksaan Agung, setidak-tidaknya harus dibuka dong. Nah tadi ketika dibuka ini, kalau ini diproses oleh lingkungan sendiri, ketika publik sudah tidak percaya karena sudah dari sekian puluhan tahun lalu diulang dan tandanya kan sudah sederhana kita lihat. Ketika misalnya kita apresiasi pihak kepolisian, ketika kepolisian menyebut oknum-oknumnya secara transparansi melibatkan KPK, masyarakat pasti percaya. Namun kan oknum kejaksaan tidak terbuka, tidak melibatkan Komja juga dalam tanda petik mau memeriksa memeriksa jangka pinangki susah. Apalagi setelah itu Kejaksaan Agung membuat peraturan yang sifatnya melindungi dirinya sendiri, dan ada kekhawatiran publik seolah-olah bahwa ini ada sesuatu yang harusnya dibuka namun tidak dibuka. Seharusnya diserahkan saja ke KPK agar orang tahu dan ada keterbukaan. Pendapat saya terhadap kasus suap Jaksa Pinangki ini adalah semoga kasus ini bisa segera diselesaikan dan pemerintah lebih tegas dalam menanganinya, karena seperti yang kita tahu, kasus Joko Chandra-nya sendiri sudah berlangsung bertahun-tahun yang lalu, tepatnya sekitar tahun 1999. Namun sampai sekarang belum ada titik terang terhadap kasus ini. Dan menurut saya, seharusnya para koruptor diberi hukuman yang seberat-beratnya agar mereka kapok dan tidak akan mengulanginya lagi. Dan untuk pejabat yang lain pun akan takut untuk melakukan korupsi. Dan begitu, kasus korupsi di Indonesia akan berkurang, bahkan tidak akan ada lagi. Pendapat saya mengenai kasus ini, semoga di Indonesia tidak pernah terjadi lagi kasus serupa seperti ini. Jaksa-jaksa bisa melakukan tugasnya dengan amanah, baik dan juga benar. Lalu penegakan hukum di Indonesia lebih dipertegas lagi dan juga adil, tidak melihat seseorang yang melakukan kesalahan itu dari kalangan atas atau bawah. Pendapat saya mengenai kasus Jaksa Pinangki ini agar para aparat hukum lebih tegas lagi dan lebih cepat lagi menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia. Tapi tidak hanya kasus korupsi saja, mungkin kasus-kasus lainnya juga, dan agar menjadi pelajaran juga untuk kita semua agar tidak melakukan korupsi. Tanggapan saya, kasus suap seperti ini sangat memalukan dan tentu saja merugikan, karena kasus-kasus seperti ini dilakukan oleh mereka yang berpendidikan. Alangkah lebih baik jika pemerintah bersikap lebih tegas dan tidak pandang bulu dalam memberantas kasus-kasus seperti ini, karena suap adalah hal yang merugikan baik bagi orang lain dan tentu saja bagi negara. Terima kasih. Pendapat saya pada kasus suap Jaksa Pinangki ini, semoga hal ini tidak terjadi lagi dan hukum harus lebih tegas pada kasus tersebut. Menurut saya sendiri mengenai kasus ini, saya berharap ke depannya negara kita bisa lebih taat dan tegas terhadap kasus-kasus yang ada, yaitu kasus korupsi, suap, dan lain-lain. Tidak ada lagi kasus yang diistimewakan hanya karena orang yang terlibat kasus tersebut adalah orang dari kalangan atas. Dan saya berharap juga oknum-oknum penguasa dan oknum-oknum penegak hukum bisa lebih baik dalam kinerja dan jujur, dan juga tidak memandang siapapun itu yang terlibat kasus tersebut. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan tentang kasus suap Jaksa Pinangki. Maaf jika ada kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.